sang buah hati merupakan kebahagiaan yang tak ternilai bagi orang tua. Tak heran jika sebagian orang tua ingin mengabadikan momen si kecil yang baru lahir dengan melakukan pemotretan. Fotografer bayi menjadi satu profesi yang mungkin masih jarang terdengar gaungnya. Namun seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital dan penggunaan sosial media, profesi ini semakin banyak dicari oleh orang tua yang membutuhkan dokumentasi si buah hati yang baru lahir. Awal mula terjun ke dunia newborn fotografi itu sekitar 5 tahun lalu ya. Awalnya sih karena kepengen motoin anak sendiri. Waktu itu aku lagi hamil, terus kehamilan itu anak yang aku tunggu-tunggu banget. Kepengen banget anak cewek ceritanya. Setelah kehamilan ke-1 sampai ke-3 tuh cowok terus. Terus begitu tahu ternyata hamil anak perempuan, excited banget kan. Dan waktu itu mulai booming newborn fotografi di Indonesia gitu. Cuman karena aku tinggalnya di daerah kan, di Serang, dan newborn photographer itu cuman ada di Jakarta gitu. Dan aku pikir itu jauh banget. Terus dari situlah muncul keinginan untuk belajar. Karena kan aku punya kamera gitu ya, bisa foto. Kupikir kenapa enggak motoin sendiri si anakku sendiri gitu kan. Jadinya dari situ aku mulai belajar searching tentang newborn fotografi, lihat-lihat tutorial di YouTube gitu. Terus begitu anaknya lahir, aku fotoin lah berbekal ilmu yang aku pelajari selama hamil tuh. Jadi kalau biasanya ibu-ibu lain tuh hamil menjelang melahirkan kan yang dibeli perlengkapan baby ya, popok gitu, baju. Waktu itu aku malah lebih excited untuk beli kostum properti foto bayi gitu. Nah begitu si baby ini lahir, aku foto, terus hasil fotonya aku upload ke sosmed gitu ya. Ternyata banyak yang suka. Terus mulai dari teman-teman pesen gitu, bilang nanti Mbak Noe kalau misalnya aku lahiran fotoin ya anakku gitu. Sampai terus menerus ternyata promosi itu berjalan kan dari mulut ke mulut ya, dari teman terus ke circle-nya si teman-teman itu, dan semakin meluas dan ternyata permintaan makin banyak. Jadi aku pikir ini ada peluangnya gitu kan. Terus aku belajar, mendalami, cari mentor, mulailah go public. Saat ini pemotretan bayi yang baru lahir sudah menjadi tren yang banyak dilakukan orang tua karena tidak mau melewatkan tahap pertumbuhan dan perkembangan si kecil begitu saja. Fotografi memang lekat sekali nafasnya dengan kehidupan. Ada banyak momen dalam kehidupan yang layak untuk diabadikan. Genre foto newborn itu satu-satunya genre fotografi, enggak satu-satunya, salah satu genre fotografi yang masih tetap jalan di era pandemi. Nggak kayak foto wedding ya, terutama itu kan ambruk banget karena nggak boleh bikin kerumunan kan. Jadi resepsi itu harus dibatalkan, resepsinya batal, ya fotografernya mau foto apa gitu. Nah, foto bayi tetap jalan karena kita nggak bikin kerumunan, kita sesi fotonya di dalam rumah, nggak rame-rame, jadi tetap jalan. Paling tantangan di area di masa pandemi itu lebih ke gimana caranya menjaga kesehatan, gimana caranya klien tetap percaya bahwa kita steril gitu sih. Karena di masa pandemi itu kan orang-orang dimanapun khawatir ya, takut ketular gitu sih. Jadi mereka yang tetap pengen foto lebih tinggi tingkat khawatirnya, mensyaratkan kita macam-macam, kayak misalnya Kak Noe swab PCR dulu ya sebelum sesi foto gitu, atau swab di tempat sebelum masuk rumahnya, antigen gitu sih. Nggak pakai hasil cetakan boleh Kak, tapi harganya tetap. Yang mahal itu kan seninya. Nanti kalau misalnya harganya aku diskon, masa kasih sayangku buat bayi aku diskon juga, mau nggak? Aku bilang gitu.
informasi seputar dunia militer. Boeing AH-64 Apache adalah sebuah helikopter tempur yang didesain dapat menyesuaikan segala macam cuaca. Kapal Nare yang awalnya dibuat untuk penjaga perbatasan atau KGB. Menyuarakan amanah rakyat secara hangat, aktual, dan terpercaya. Saksikan terus saluran 8 siang pukul 12.30 hingga 14 waktu Indonesia Barat hanya di Garuda TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Waktu terasa begitu cepat berlalu.
hari demi hari disibukkan dengan pencapaian hidup yang kita jalani. Tak terasa telah datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan karunia bagi kita semua. Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan yang penuh kemuliaan dan bulan yang agung. Di bulan yang suci ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesehatan lahir dan batin hingga pada akhirnya kita masih bisa berkumpul bersama keluarga menjalani bulan penuh makna ini dengan hati yang bersih dan amai. Saya, Mayor Admen Dawang dan Ramil 03 Pasar Minggu, Kodim 0504 Jakarta Selatan, mengajak pada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga toleransi, mengedepankan perdamaian, menjaga persaudaraan, dan menjaga tali silaturahmi. Selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga amalan-amalan saat menjalani ibadah puasa dapat menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan namanya, yang membedakan genre yang satu ini dengan baby fotografi adalah umur pengambilannya yang masih berkisar 5 hingga 15 hari dan konsepnya yang out of the box. Newborn fotografi biasanya membawa sebuah suasana surreal dengan berbagai properti serta kostum menggemaskan untuk bayi mungil yang baru saja lahir tersebut. Kalau untuk usia ideal pemotretan newborn ya, itu mulai dari 5 sampai 15 hari gitu. Jadi kenapa umur 5 hari? Selain karena baru lahir banget itu kan masih lentur, jadi masih enak untuk dipose, mengikuti struktur tubuh bayi ketika dia ada dalam rahim ya. Apa ya istilahnya? Keruntelan gitu kan. Maksudnya kayak dibedong sampai jadi bulat kayak telur gitu, itu masih enak. Kalau aku itu mungkin lebih ke stylenya klasik, nggak terlalu banyak yang tematik dan rame propertinya gitu. Terus jadi kalau style klasik itu kan dia lebih peka zaman ya, maksudnya sampai 10-20 tahun yang akan datang. Ketika orang melihat foto itu masih relevan gitu dengan saat itu. Jadi yang natural dan klasik, basic banget sih bayinya gitu. Sama art personal touch dari si fotografer itu beda sih setiap orang. Jadi kayak aku kalau moto bayi itu pengennya si bayi itu kelihatan cakep, perfect gitu ya, nggak asal yang taruh di keranjang terus difoto. Jadi aku pengen bikin si bayi itu benar-benar kayak dia pose sendiri gitu. Jadi sebelum sesi aku pasti tanya mau tema seperti apa nih gitu. Kalau misalnya mereka minta tema baru yang aku nggak ada gitu ya, itu bookingnya harus 2 bulan sebelum hari perkilaan lahir, supaya aku punya cukup waktu untuk bikin kostumnya dulu, beli-beli properti tambahannya gitu. Rumitnya mengarahkan pose bayi yang baru lahir menyebabkan di Indonesia ini belum banyak yang membuka jasa fotografi di genre newborn, seperti yang diungkapkan wanita asal Serang, Jawa Barat ini. Selain bayi masih dalam fase sensitif, karakter bayi pun sulit ditebak dan belum dapat diarahkan. Sehingga dibutuhkan seorang fotografer yang peka, sabar, dan telaten untuk memotret. Kalau rewel, cranky gitu, setiap bayi sih pasti nangis ya. Karena memang bahasa bayi
ya dengan menangis itulah dia lapar, dia akan nangis. Dia risih karena popoknya basah, dia nangis gitu ya. Dia pengen digendong, dia nangis. Jadi sebagai newborn photographer kita juga harus mengenali sih si bayi ini nangisnya karena apa gitu. Dengan menghandle banyak bayi gitu ya, ratusan ribuan, kita kayak feelingnya udah pas nih ke bayi gitu. Kita tahu nih, oh ini si bayi kayaknya rewelnya karena popoknya basah deh. Begitu kita cek buka popoknya ternyata benar basah gitu. Gitu sih, jadi setiap bayi itu udah pasti nangis karena itu memang bahasanya bayi ya. Kalau rewel-rewel banget biasanya ada masalah lain di bayi itu. Mungkin dia kolik, perutnya kembung. Jadi kita mesti bisa kasih treatment yang benar sih ke bayinya itu sih, biar nggak terlalu rewelnya itu. Mempelajari iya, pengalaman juga sangat mempengaruhi sih. Kayak misalnya pengalaman aku punya anak 4 gitu ya, jadi kayak udah banyak tahulah tentang bayi. Dan mempelajari itu juga kalau misalnya kita ikut workshop tentang newborn fotografi gitu sih. Bayi merupakan puncak kebahagiaan bagi pasangan yang baru saja memilikinya, terlebih bayi pertama dari suatu keluarga. Mereka tak peduli dengan harga atau biaya untuk mengabadikan sang buah hati dalam momen yang sangat menarik, lucu, dan instagramable. Bisa dibilang, genre yang satu ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Biasanya klien itu kalau kontak kita kan pasti nanya harga dulu ya. Halo kak, boleh nanya price listnya enggak gitu, jadi kita kirim. Biasanya kita bangun ini dulu tuh, personal touch ya ke si calon klien. Kita tanya dulu, boleh kak nanti aku kirim price listnya untuk perkiraan lahir kapan gitu kan, untuk lokasi di mana, karena takutnya dia si penanya ini dari daerah yang jauh, misalnya Jawa Timur, itu sering banget masuk ke aku nanya price list gitu. Jadi kalau misalnya begitu dia jawab lokasiku di Jatim kak, atau lokasiku di mana Sulawesi gitu, jadi aku bisa arahkan ke teman-teman yang ada di daerah tersebut kalau misalnya aku nggak bisa ke sana gitu sih. Kalau ngomong ke kisaran harga, aku sendiri sih mulai dari angka 3 juta. 3 juta itu aku kasih 3 tema. Klien bebas pilih mau tema apa aja. Terus nanti ada hasil cetaknya juga. Gitu. Ada paket lain yang dapat albumnya juga sih, dan itu beda harga. Aku strike sih soal harga, karena aku bikin harga itu bukan asal aku pengen untung banyak atau karena yang lebih mahal dari aku juga banyak ya, bukan asal murah yang penting laku. Aku bikin harga paling masuk akal, yang menurut aku itu memang pantas gitu. Aku bilang gini, kebanyakan klien itu kan nawar misalnya, salah satu contoh ya, nawarnya di hasil cetakan. Kak, kalau misalnya aku nggak pakai hasil cetakan, harganya bisa kurang nggak? Aku jawabnya, nggak pakai hasil cetakan boleh kak, tapi harganya tetap. Karena yang mahal itu kan seninya. Yang jauh lebih mahal lagi adalah gimana kita ngehandle bayinya supaya bayinya nyaman, kasih sayang kita curahkan ke si bayi selama sesi pemotretan. Nanti kalau misalnya harganya aku diskon, masa kasih sayangku buat bayi aku diskon juga mau nggak? Aku bilang gitu. Aku lebih ke jawaban candaan gitu sih, supaya kliennya juga nggak merasa gimana ya, kita tolak dengan keras, kan dia pasti ada perasaan nggak enak juga kan. Gimana caranya ngehandle bayi, gimana caranya ngebedong yang benar, nanganin bayi ketika dia rewel. Jadi kita belajar mengenali semua itu sih. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Jadi petani, siapa takut? Inilah kisah sukses para petani di tanah air. Jalan Tani, setiap Jumat pukul 10 pagi hanya di Garuda TV.
menikmati hasil foto newborn fotografi memang sangat mengasyikkan. Akan tetapi, untuk menghasilkannya memerlukan perencanaan dan konsep yang baik. Keamanan dan ketelatenan dalam meletakkan, menggendong, dan mengganti pose bayi menjadi prioritas utama. Nah, ini aku mau praktekin gimana caranya ngebedong bayi untuk bikin pose itu, si kantong kentang itu ya, bahasa Inggrisnya potato sack pose. Nah, ini untuk bikin pose, untuk dibedong yang sampai bulat dan si bayi itu bisa stand gitu, kita pakai beberapa wraps, minimal 3. Ini aku udah siapin, ada 3. 2 wrapsnya itu yang lentur, jadi bisa lentur ke 4 arah. Ini bedong rajut yang buat styling lapis terakhir. Pertama, bayinya kita pangku. Ujung satunya pendek dan sisa yang panjangnya di sisi satunya lagi. Untuk pose bayi di bedong, itu bajunya pasti aku lepas. Disisakan pakai popok aja yang terakhir. Nah, ini tangan ditaruh di depan dada, di bawah dagu. Ikat pakai si ujung bedong yang pendek, selipkan di bawah perut atau bokongnya. Terus tangan satunya lagi taruh di depan dada, bawah dagu juga. Terus ikat dengan wrap yang satunya lagi, yang sisi yang panjang. Terus ujung yang pendek tadi itu tarik lagi dan selipkan ke bawah sini untuk nutupin si popoknya ya. Terus kakinya taruh di depan perut, baru diikat pakai sisa wrap yang masih panjang. Untuk bikin si bedongan itu terlihat lebih bulat, enggak, kan ini banyak lekukan gitu ya, setiap bayi ada lekukan. Nah, kita tutup pakai ini namanya potato cushion, kayak bantalan buat nutup area-area yang masih berlekuk dan bikin nggak rapi. Terus pakai wrap yang keduanya masih yang lentur, sama kayak tadi, pendek di satu sisi dan satu sisi lainnya yang panjang. Terus kita ulangin bedong yang tadi dari ujung atas ke bawah. Dilap dulu pakai tisu. Kalau misalnya bedongannya basah, ganti. Jadi selalu bawa wrap cadangan. Kalau misalnya dia tiba-tiba muntah dan basah, kita bisa ganti yang baru supaya bayi tetap nyaman. Nah, ini terakhir baru pakai wrap rajutnya untuk styling si bayinya. Kayak tadi, salah satu sisi panjang, yang satunya pendek, selipkan dari atas ke bawah. Kayak gini, selesai. Gimana caranya ngehandle bayi, gimana caranya ngebedong yang benar supaya bayinya merasa nyaman, gimana caranya pose di berbagai properti yang berbeda gitu, gimana cara nanganin bayi ketika dia rewel, ini rewelnya karena apa. Jadi kita belajar mengenali semua itu sih, termasuk lighting, setup properti yang cakep gimana, sama teknik kameranya, karena nggak semua calon murid yang mau belajar sama aku itu udah ngerti kamera gitu. Jadi yang ngajarin gimana teknik fotografinya, lightingnya, tapi yang paling utama sih si bayinya sih. Setiap momen itu kan berharga ya, apalagi tentang anak. Kita pengen kasih semua yang terbaik, kita pengen rekam setiap momen si bayi itu gitu. Jadi kalau untuk kenapa kita harus foto bayi sekarang sih udah bukan pertanyaan yang susah untuk dijawab ya. Karena sama berharganya dengan momen ketika kita
mau nikah prewed dulu foto, terus ketika menikah pun kita berani bayar vendor fotografer yang mahal gitu karena kita pengen hasil foto di momen pernikahan itu bagus. Begitu juga bayi gitu. Bayi itu jauh atau sama berharganya dengan momen-momen ketika kita menikah atau sebelum menikah itu tadi. Jadi kenapa kita harus abadikan momen newborn ya? Karena mereka berharga. Kita pengen flashback lagi ketika 10-30 tahun ke depan anaknya udah gede dan foto itu masih ada. Kita bisa ceritain ke mereka nanti, nah ini fotomu dulu waktu baru lahir loh gitu. Sebuah foto mampu berbicara lebih dari 1000 kata. Ya, seorang newborn photographer bukan hanya sekedar menjepretkan kamera dan merekam momen bayi untuk difoto. Ia harus mampu memberikan karakter, makna, pesan, dan keindahan pada hasil visualnya. Kreativitas dan pengembangan diri seorang newborn photographer merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk menghasilkan karya-karya foto bayi yang bernilai. Strategiku sih meningkatkan kualitas terus-menerus. Jadi kayak setiap tahun, setahun sekali tuh aku target harus ikut workshop. Mentor kan banyak ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemarin-kemarin selama pandemi karena nggak bisa workshop offline, jadi ikut workshop yang beberapa workshop online gitu. Nah targetku sih tahun ini 2022 ikut workshop yang offline lagi. Selain meningkatkan kualitas, yaitu tadi menambah properti-properti biar lebih variatif gitu sih, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Terus meningkatkan ini juga sih, kualitas pelayanan selain kualitas foto itu sendiri. Kenapa sih memilih foto bayi gitu ya? Selain karena bayi itu lucu, bikin kita happy gitu kan. Terus sebetulnya kita berangkat juga dari rasa cinta sama si bayi gitu kan. Kita senang setiap ngeliat bayi kan, lucu banget gitu, boleh bawa pulang nggak gitu kan, candaan-candaan kayak gitu. Nah aku seneng sih, maksudnya berinteraksi dengan bayi, bikin kita lebih happy karena setiap hari ketemu sama bayi-bayi lucu, berhubungan sama orang-orang baru juga gitu. Kayak kita setiap hari dituntut untuk ceria gitu kan di depan klien. Selain itu juga yang tadi peluangnya ada dan masih sangat luas sampai sekarang. Makanya workshop newborn fotografi itu masih laku banget sih. Apa ya, kalau takut saingan, kayaknya di pasar juga orang dagang cabe, jajar-jajaran laku semua deh. Aku pikir gitu sih, rezeki udah ada yang atur dan nggak akan ketuker, udah ditakar dari sananya deh. Tinggal kitanya aja kayak lebih kreatif, lebih mikirin gimana caranya klien pilihnya ke kita gitu sih. Tapi so far selama hampir 5 tahun motret bayi, bersyukur banget aku masih dilindungin sama Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Aku sehat, bayi-bayi yang aku foto juga nggak mengalami masalah yang berhubungan karena dia foto gitu sih. Jadi nggak ada deh kalau pengalaman yang buruk kayak gitu. Kalau pengalaman menarik banyak banget sih. Kayak misalnya kita ketemu sama orang baru, terus berlanjut hubungannya jadi kayak dapet saudara baru gitu sih. Banyak pengalaman menariknya. Harapannya kalau untuk industri newborn fotografi kedepannya sih, aku pengen persaingannya lebih sehat karena kita nggak menutup mata peluang yang besar, pastikan menarik banyak minat orang untuk terjun ke industri itu. Jadi aku pengen sih aku bersama teman-teman newborn fotografer yang lain, kita sama-sama terus belajar, meningkatkan kualitas, dan kita bersaing secara sehat di itu tadi, secara kualitas, bukan banting-bantingan harga sih, aku pengennya begitu. Kalau teman-teman yang belajar sama aku sih ya, aku selalu tekankan ke mereka, jualan itu jangan bersaingnya di harga dan asal laku, tapi bersainglah secara kualitas. Terus buatlah harga yang masuk akal, yang memang kalian perhitungkan semuanya. Kayak kita kalau dagang
produk yang real ya. Kita kan hitung ini untuk bikin satu produk ini butuh modal berapa, terus biaya karyawannya untuk bikin produk itu. Nah, di fotografi juga yang mana yang kita jual adalah jasa, kita harus memperhitungkan itu semua. Kamera, lighting, laptop buat editing, itu semua adalah ibarat bahan baku utama yang kita harus hitung juga biaya produksinya. Termasuk properti yang kita pakai, itu juga kita hitung setiap kali dipakai untuk satu sesi foto itu biayanya berapa gitu. Dari situ semua komponen biaya udah ditambahkan, tinggal kita hitung juga dong gaji kita sebagai fotografer berapa, kita pengen untung berapa, itu jadilah satu harga untuk kita jual ke klien gitu.